Malik. Ibu pun meletakkan lagi kardus yang berisi oleh-oleh itu. Ibu menatapku, seolah mau bertanya, siapa yang datang. Begitu Lili turun dari mobil, ayah dan ibu pun tampak heran. Mungkin mereka juga berpikir, mau apa, malam-malam begini Lili datang ke rumah. Apalagi sebelumnya, Lili juga belum pernah ke sini. Kulihat Lili juga berusaha bersikap sopan. Dia menyalami ayah dan ibuku. Ayah dan ibu pun tersenyum, menyambut Lili. Kemudian Lili mendekat ke arahku. Lili menghampiriku, tangannya sudah memegang pundakku, namun tiba-tiba ibuku datang menarik tanganku. Maaf, Tante. Kami sudah terbiasa bercipika-cipiki, ucap Lili sambil tersenyum. Mendengar ucapan Lili, ibu pun tampak melongo. Beliau membulatkan matanya. Ibu beralih menatapku dengan tatapan horor. Tatapan yang membuat nyaliku menjadi ciut, seketika. Bu, maksudnya Lili itu, memang dia dan teman-temannya, terbiasa seperti itu. Tapi Malik, tidak pernah. Aku berbicara sambil mengangkat kedua tanganku, sejajar dengan pundak. Telapak tangan kuarahkan menghadap ke depan, sebagai tanda bahwa aku benar-benar menyerah. Nak Lili, ada apa, ya? Malam-malam begini, datang ke sini? Apakah ada hal yang penting? Tanya ibu. Mendengar pertanyaan ibu, tiba-tiba saja Lili langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai, di dekat kaki ibuku. Lili pun sambil menangis tergugu. Ibu dan ayah pun saling berpandangan. Mereka tampak kaget dan bingung. Aku hanya berdiri terpaku, tanpa sedikit pun ingin beranjak untuk mendekati Lili. Ibu yang membangunkan Lili, dan mendudukan di kursi teras. Lili masih setia dengan tangisannya. Ah, Lili. Aku tahu, dia sedang berusaha untuk mengelabui orang tuaku. Nak Lili, tenang dulu. Jangan menangis. Malu kalau sampai ada tetangga yang mendengar. Ceritakan, pelan-pelan. Ibu berucap, sambil menghirup udara dalam-dalam. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menunggu Lili, kira-kira hendak berbicara apa. Begini, Bu. Saya itu sudah menyukai Malik sejak lama. Tapi dia bilang, katanya Malik tidak boleh berpacaran. Ya, aku sabar menunggunya. Tidak boleh berpacaran, tidak apa-apa. Tapi ternyata ternyata Malik di belakangku, dia sudah sering tidur dengan perempuan lain. Lili berani bersumpah, Lili sudah melihat foto-fotonya. Perempuan itu, memakai baju yang sangat tipis. Sepertinya Malik sudah terbiasa melakukan hal itu. Lili sakit hati, Tante. Apalagi, tadi. Tadi habis pemotretan, Malik pulang duluan. Ternyata pas Lili keluar, di tempat parkiran, Lili melihat dengan mata kepala Lili sendiri, Malik sedang menciumi perempuan itu. Tubuh perempuan itu, dipepet di badan mobil. Bagaimana Lili tidak syok, Tante? Melihat cowok yang Lili sayangi, melakukan hal itu. Malah setelah itu, Malik membawa perempuan itu, berlari dan masuk mobil. Bahkan saat Lili mau ikut mereka, Malik justru meninggalkan Lili, pergi dengan perempuan itu. Iya, Tante. Itu mobil yang mereka pakai tadi. Malik bilang, itu mobil perempuan itu. Tolongin Lili, Tante. Lili berbicara tanpa jeda. Kulihat ayah dan ibu justru menahan senyum, mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Lili. Dan yang lebih mengejutkan, ibu justru bertepuk tangan, seperti guruku dulu, saat masih TK. Aduh, ternyata Nak Lili memang jago akting, ya. Pantas saja, berhasil mendapatkan peran utama.
Selain cantik, ternyata memang aktingnya patut diacungi jempol. Aku tahu, saat ini ibuku juga sedang berpura-pura tidak mengerti. Bukan, Tante. Lili tidak, sedang berakting. Bahkan tadi sore saja, saat Lili video call sama Malik, Lili juga melihat Malik bersama perempuan itu. Mereka mesra sekali. Lili sakit hati, Tante. Lili kembali menangis. Malik, kamu masuklah ke kamarmu. Taruh dulu barang-barangmu, perintah ibuku. Aku mengerti bahasa isyarat yang disampaikan oleh ibuku. Aku segera masuk ke dalam, menuju kamarku. Sesampainya di kamar, kulihat istriku sedang sibuk mengotak-atik ponselnya. Namun begitu aku datang, dia langsung meletakkan ponsel itu di atas nakas. Begitulah istriku. Saat ada aku, maka aku akan menjadi prioritas utamanya. Aku pun segera memeluknya dan membawanya ke tempat tidur. Istriku wangi sekali, pakai parfum apa? Aku sibuk menciumi aroma melati di tubuhnya. Dia justru malu-malu dan membenamkan kepalanya ke bawah ketiakku. Mas, tadi ibu bilang apa sama kamu? Kok pakai nyuruh aku masuk dulu? Kayaknya ada yang dirahasiakan, tanya istriku. Dia masih setia menyembunyikan wajahnya di ketiakku. Aku pun mengangkat kepalanya, menjadikan lengan kananku sebagai bantal untuknya. Kutatap matanya yang bening dan bulat. Bulu-bulu matanya yang begitu panjang dan lentik, melengkung ke atas. Semuanya adalah asli, hasil menanam di salon kecantikan. Alisnya juga hitam, indah melengkung sempurna. Rasanya seperti mimpi. Dulu aku hanya bisa mencuri pandang dari kejauhan, sekarang aku bisa mendekapnya, tanpa ada jarak. Mas, jangan menatapku terus, ah. Aku kan tanya, tadi ibu bicara apa? Dia berbicara dengan nada yang manja. Aku suka mendengar suaranya saat seperti ini. Apa, ya? Aku lupa, jawabku sambil nyengir. Memang otakku mudah menjadi tidak sinkron saat makhluk cantik ini ada dalam dekapanku. Rahasia, ya? Aku gak boleh tahu? Dia seperti kecewa. Oh, enggak, kok. Tadi ibu cuma ngasih nasihat. Ternyata ibu nonton berita di TV, pas aku tertidur di bus sama Lili itu. Beliau marah, jawabku seadanya. Udah, yuk, tidur. Aku capek banget, ngantuk, ucapku sambil menguap. Kami bersama-sama membaca doa sebelum tidur. Baru kuusap kepalanya sebentar saja, ternyata aku sudah mendengar dengkuran halusnya. Semudah itu, dia tertidur dalam dekapanku. Antara iya dan tidak. Sebenarnya aku ingin menemui Lili, tapi aku juga merasa malas. Aku sangat lelah seharian ini. Aku pun memutuskan untuk tidur, memeluk istri kesayanganku. Biar saja, Lili menjadi urusan ibu dan ayahku. Paginya, aku dibangunkan oleh sentuhan halus tangan istriku yang menjamah wajahku. Kubuka mataku dengan perlahan. Dan seketika aku melihat wajah yang selalu kumimpikan di setiap malam-malamku dulu. Saat ibu dan Shalin sibuk di dapur, aku pun menghampiri mereka. Kami memang tidak punya pembantu. Hanya seorang pekerja paruh waktu, yang datang pagi dan pulang setelah pekerjaan selesai. Dia tugasnya hanya membersihkan rumah, dan mengurus pakaian kotor. Tidak memasak. Kudekati Shalin, dan kupeluk pinggangnya yang ramping, dari belakang. Lagi-lagi, aroma wangi tubuhnya selalu menggodaku. Ibu yang berada di dekat kami, selalu pura-pura tidak melihat.
Shelin hanya diam, tangannya sibuk mengiris bumbu-bumbu dapur. Dia bahkan bersikap cuek, tidak mempedulikan aku. "Sayang, masak apa?" tanyaku sambil kudekatkan bibirku ke telinganya. Sebenarnya, aku hanya modus saja, karena saat ini aku melihat istriku itu sedang memotong jamur dan tomat hijau. Kan Mas Malik sudah lihat sendiri, aku masak apa. Pakai tanya, lagi, jawabnya. Cuma tanya, masak apa? Gak boleh. Mau aku bantuin, masaknya. Bahkan aku semakin mendekatkan bibirku ke arah wajahnya. Jari-jari tanganku juga mulai menggelitik perutnya. Toh ibu tidak melihatnya. Mas, tidak usah menggelitik perut. Aku geli. Kamu belum olahraga, kan? Olahraga dulu, sana. Nanti kamu selesai olahraga, aku sama ibu selesai masak. Sudah 2 hari juga, kamu gak renang, kan? Kalau malas renang, entar roti sobek di perut kamu, bisa hilang. Loh, usir istriku. Tahu apa dia, tentang otot-otot di perutku? Bahkan istriku sudah melepaskan tanganku yang melingkar di perutnya. Dia juga mengacungkan pisau dapur yang sedang dipegangnya, ke arahku, sambil menahan senyum. Namun aku segera mengambil pisau itu, membuangnya, dan kembali memeluk perutnya lagi. Aku pingin olahraga bareng kamu, sayang. Berenang di atas ranjang. Kali ini aku benar-benar berbisik dengan sangat lirih, berharap ibu tidak mendengarnya. Kuhembuskan nafasku ke telinga perempuan cantik itu, berharap sinyal di tubuhku akan sampai kepadanya, dan dia akan menuruti kemauanku. Ibu masih sibuk memunggungi kami. Sepertinya beliau sama sekali tidak peduli. Shelin, sebaiknya kamu urus saja itu suamimu. Perlengkapan apa yang mau dibawa ke tempat syuting? Lagian kalau kamu di dapur, yang ada juga suamimu ikut di dapur. Kerusak-kerusuk, ganggu konsentrasi. Sudah sana, biar ibu yang memasak. Kalian ke kamar saja, menyiapkan apa yang mau dibawa. Yes, ibu memang the best. Dia selalu tahu apa yang sedang kuinginkan. Tidak usah, Bu. Semuanya tadi sudah Shelin siapkan. Tinggal membawa saja, tolak istriku. Shelin, jangan membantah. Di luar sana ada perempuan gila, yang begitu menginginkan suamimu. Sampai-sampai semalam dia nyusul ke sini. Untung ibu berhasil membujuknya pulang. Ibu berucap dengan kesal. Sudah, jangan berpikir lama-lama. Layani suamimu dengan baik. Jangan banyak bertanya. Ibu lagi mau fokus memasak, biar cepat selesai. Sudah sana. Malik, bawa saja istrimu, daripada kerusak-kerusuk di sini. Mengganggu telinga saja. Ibu berbicara tanpa melihat kami berdua. Aku segera meraih tubuh istriku, tanpa menunggu perintah yang kedua. Aku menggendongnya ke kamar. Istriku hanya diam, pasrah dalam gendongan, dengan wajahnya yang tampak merona. Mungkin mau memberontak juga malu kepada ibu. Saat melewati ruang makan, di situ sedang ada ayah. Aku pura-pura tidak melihatnya. Ayah hanya melirik sekilas, kemudian kembali menyeruput isi gelasnya. Beliau pun tidak bertanya. Mungkin beliau memaklumi, karena memang kami masih pengantin baru. Sementara Shelin justru menyembunyikan wajahnya di dadaku. Mungkin dia malu. Iya, awalnya memang istriku selalu tampak malu-malu. Namun jangan ditanya, saat dia sudah mulai melayaniku, rasa malunya akan ditanggalkan begitu saja. Dia bisa melakukan tugasnya dengan begitu istimewa.
Terus kulangkahkan kakiku menuju lantai atas, menaiki tangga demi tangga, masuk ke kamar kami. Kubaringkan tubuhnya dengan pelan, penuh perasaan. Hingga aku merasakan lagi, bahwa madunya memang teramat manis dan begitu memabukkan. Dan pagi ini menjadi saksi, betapa besar rasa cintaku terhadapnya. Aku sedikit terlambat sampai di lokasi syuting. Semua persiapan sudah siap. Lily menyambutku dengan riang. Melihatku datang, dia langsung memegang lenganku. Aku berusaha menepisnya dengan pelan. Para rekan kerja pun tersenyum-senyum melihat kami. Entah apa yang mereka pikirkan. Malik katanya sudah dapat lampu hijau, boleh berpacaran. Benar begitu, Malik? Lagian kamu itu katro banget, deh. Mentang-mentang gak boleh berpacaran sama ibu kamu, lalu benar-benar menurutinya. Zaman sekarang, masih ada orang kayak kamu, celoteh salah satu rekan kerjaku. Seandainya saja mereka tahu, bahwa tanpa berpacaran pun aku justru sudah memiliki istri yang sangat cantik. Aku hanya pura-pura ikut tertawa saat mereka menertawakanku. Ya, mereka memang sering meledekku, karena mereka semua sudah tahu, bahwa aku tidak pernah berpacaran, karena dilarang oleh ibuku. Mereka akan bilang, bahwa aku kuno, aku cemen, aku katrok, aku tidak asyik. Bahkan tidak jarang, mereka mengajakku untuk menyewa perempuan bayaran. Namun aku tetap teguh dengan pendirianku. Saat aku bersama Lily sudah bersiap untuk beradegan di depan kamera, tiba-tiba pamannya Lily berteriak ke arah kami. Lily, Malik, selamat, ya. Video yang kamu unggah semalam, pas kamu di rumah Malik, bersama ibunya Malik, yang berjudul Meminta Restu, trending di YouTube. Aku baru saja melihatnya. Jangan lupa, nanti makan-makan. Setelah ini, kita akan untung besar. Lily memang pintar, tidak sia-sia dia jadi pemeran utama. Ada apa lagi, ini? Bersambung.